kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Puyeng kalau gini nih. Untung ada ini. RRI Digital. Nah, ini baru asik. Pro2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco.
churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Puyeng kalau gini nih. Untung ada ini. RRI Digital. Nah, ini baru asik. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? 105,4 FM RRI Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat pagi. Pada kali ini seperti biasa kita akan membahas terkait dengan tema moderasi beragama. Jadi tema Asta Cita Kita teman Pro 2. Dan yang pasti Kak Eni gak sendiri karena pagi hari ini sudah ditemenin oleh salah satu penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng bersama Kak Wahyu Islam SH. Nah, karena seperti yang kita ketahui, dunia digital semakin hari itu semakin berkembang. Dan ini juga nggak bisa kita pungkiri kan gitu Kak ya. Jadi dunia media sosial itu sudah merambah semua kalangan, baik itu anak-anak, orang dewasa, orang tua. Apalagi yang sekarang yang lagi kritis itu adalah Gen Z. Oke, nah jadi aku yakin Kak Wahyu juga pasti sering nih mantau media sosial, scroll gitu ya. Ada apa sih yang lagi booming gitu. Nah jadi kita pagi hari ini akan membahas terkait dengan berdakwah di media sosial. Jadi penting banget ya, kita harus tahu etikanya itu seperti apa kan gitu Kak Wahyu. Nah gimana Kak Wahyu, selamat pagi dulu deh, aku sapa dulu nih. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Eni sehat ya? Sehat. Kak Wahyu semangat. Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi pagi. harus semangat Kak ya. Ya, pagi-pagi membangunkan orang yang lagi tidur nih Kak. Ini yang luar biasa nih. Oke. Nah, Selalu jadi menemani. selalu menemani pagi-pagi karena kita udah dari jam 5 udah bangunin semua orang di sini. Tung sahur. Tung sahur. Oke, nah jadi kita membahas topik saring sebelum sharing kan gitu, etika berdakwah di media sosial. Nah ini penting banget karena jari kita harus diposisikan gitu ketika kita berdakwah. Jadi boleh sih kita berkomentar gitu, asalkan komentarnya itu tidak menyudutkan kan gitu. Nah kalau Kak Wahyu sendiri gimana nih terkait dengan fenomena berdakwah di media sosial? Oh, baik. Ini sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Eni sudah memberikan kesempatan untuk kita sharing pada kesempatan di pagi yang cerah dan berbahagia. Betul. Ini. Dari pertama ketika saya disajikan materi ini rasanya wah luar biasa. Kenapa? Saat ini kita punya dua dunia, dunia nyata dan tentu ada dunia maya. Berarti dunia remang-remang nggak ada. itu bagi orang yang remang-remang. Oke. Padang terang. Padang terang. Nggak padang galak Kak ya. Oke, lanjut Kak. Tentu memaknai media ini kita harus bijak dalam segala aspek. Bahkan di agama Islam sendiri ada yang namanya tabayyun. Tabayyun itu mengklarifikasi, mengidentifikasi sebelum kita share atau sharing. Maka seperti fenomena dahulu Mbak. Dahulu itu media sosial, anggaplah kejadian di COVID-19. COVID-19 itu
berita sangat masifnya beredar Betul. gitu. Terus orang dibikin dengan sedemikian rupa untuk percaya dengan hoax. Jadi kan fenomena ini dijadikan kesempatan untuk mereka yang memiliki kepentingan lain melawan pemerintah untuk memberikan hoax. Oh, COVID itu tidak ada. Oh, COVID itu bohong. Vaksin itu menyebabkan kematian. Nah, ini yang dimakan oleh masyarakat. Nah, dunia maya yang pada saat ini itu memberikan akses luas kepada masyarakat, kepada anak-anak kan yang masih remaja, mahasiswa, bahkan orang tua. Sampai ada salah satu keluarga saya ini kok ketika scroll medsos Facebook, wah ini kok ada yang hamil 1 hari langsung bisa melahirkan, langsung kembung gede. Gimana ini ya, kayak gitu ya. Jadi karena sudah kecanggihan yang sekarang. Iya, betul. Terlebih sekarang ada AI, kan gitu ya. Ini tantangan banget kan Kak ya. Nah, ini tantangan banget. Makanya kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mengidentifikasi selektif dalam memilih berita. Terkadang begini, berita yang sebenarnya itu hoax kan gitu, ketika diulang beberapa kali seolah-olah menjadi berita kenyataan, berita fakta kan begitu. Iya, betul. Sekarang makanya kita perlu ada yang namanya kalau di Islam itu tabayyun. Tabayun, klarifikasi, cari sumber yang benar, tanyakan kepada sumber yang benar, cari sumber yang benar, baru kita sharing kan gitu. Makanya sebaik-baiknya katanya di hadis itu di kita di Muslim, sebaik-baiknya Muslim itu yang mampu menjaga mulutnya dan mampu menjaga tangannya. Kan sekarang gitu Pak ya. Kita tidak tahu dalam sisi orang nge-tag kita dengan kata-kata yang nyinyir dan lain sebagainya. Oh, mbak ini gini, mbak ini gini, mbak ini gini. Maka itu menjadi tantangan untuk kita harus selektif nih. Boleh nggak nge-share seperti itu? Kan bukan apa yang kita pikirkan harus kita katakan. Betul ya Pak ya. Betul. Tapi apa yang baik, apa yang bijak itu kita bisa sampaikan. Begitu. Iya, tapi memang sih ya Kak ya, fenomena seperti sekarang itu kita nggak bisa ngontrol jari orang kan gitu. Tapi masih aja ada orang yang memang apa-apa itu perlu di-share, jadi perlu dipamerkan gitulah istilahnya, biar orang tahu entah itu baik atau buruk. Nah, seperti tadi Kak Wahyu juga bilang harusnya disaring dulu sebelum kita sharing, entah berita apapun atau artikel apapun. Tapi kenyataan fenomena yang ada sekarang, apalagi kalau masalah agama, ini kan riskan banget. Nah, jadi belakangan ini kan kita sering tuh Kak lihat orang kan, misalkan anggap nih ada orang mungkin yang nulis sesuatu gitu, ngaitin dengan agama, di-share, mengundang kan, banyak orang yang komen. Nah, ini agama si A, ini agama si B, saling serang. Sebenarnya itu kan nggak ada faedahnya, iya nggak sih? Menanggapi hal itu gimana nih Kak Wahyu? Ini harus betul-betul yang namanya pondasi keilmuan itu ditanamkan. Dalam artian apa? Kita sebagai seseorang yang harus karenanya khairun nas anfa'uhum linnas kalau di Islam. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat kepada orang lain. Nah, ketika itu tidak menjadikan faedah kepada diri kita, tentu kepada orang lain yang hanya menyebabkan kontra dan permusuhan, maka harus kita segera jauhi. Andai kita dalam posisi, kan dibalikkan saja, kan gitu. Kita dalam posisi yang orang didiskriminasi oleh orang lain, bagaimana perasaan kita? Kita tidak seenaknya mendiskriminasikan orang lain atau agama lain, bahkan yang sangat sensitif ini, kan gitu. Itu yang harus kita tanamkan. Seandainya kita ada dalam posisi itu, dibalikin aja. Dan juga kan
jelas tuntunan dalam Islam itu kan harus bermanfaat kepada orang lain. lain. Tentu semua agama pasti mengajarkan yang baik-baik. betul, Tidak ada agama yang mengajarkan untuk permusuhan, mendiskriminasi, apapun menjerumuskan gitu menjerumuskan. kan. Makanya kan toleransi itu orangnya, kan gitu. Orangnya yang harus betul-betul diberikan pemahaman, mencari berita, kajian keilmuan. Nah, ini yang harus sering dipupuk. Tentu juga pengawasan. Terlebih nih Gen Z nih, betul. pengawasan dari orang tua harus. Bagaimana kita bukan menjadi orang tua yang selalu menjustice, oh kamu salah dan lain sebagainya. Tapi kita mampu menjadi orang tua yang bisa sharing, teman dari anak-anak kita. Lebih bijak lah istilahnya Kak ya. Oke, jadi memang nggak bisa kita pungkiri nih Gen Z sekarang tuh emang lagi biasa. Apalagi riskan. ngeser gitu ya. Oke, luar biasa nih, memang ini menjadi tantangan banget gitu Kak ya. Jadi untuk apalagi misalkan peran orang tua di sana itu sangat diperlukan. Jadi dengan perkembangan teknologi seperti sekarang, jadi para Gen Z itu harus bijak menggunakan media sosial. Cuman kadang kan ada aja nih orang kayak gini, biarin aja, share aja nanti urusan belakangan. Kan ada kan yang kayak gini yang susah Kak. Nah ini yang dia tidak memikirkan resiko ke depannya. Nah itu dia kan coba Kak Eni saja ketika dibuatkan status dengan orang lain kan gitu. Panas silaturahmi putus gitu ya. Silaturahmi siapa lo kan gitu ya. Lo gue kan gitu. Sementara kan hidup di dunia ini bukan sementara ini saja. Kita pasti akan ada orang lain yang ikut membantu. Tidak mungkin kita lo gue kan gitu. Betul. Kehidupan sosial ini luar biasa. Jangan sampai tetanggaan mainan status kalungnya sekilo lewat bedaknya putih mencetar bajunya rimbi-rimbi kan gitu dibuatkan status. Jadi tetangga sendiri pun panas kan gitu. Bahkan fenomenanya kita yang berkumpul sekarang bukan berkumpul untuk berdialog, tapi berkumpul untuk main gadget dengan orang lain kan gitu ya. Iya betul. Itu. Jadi sekarang kalau kita ketemu tuh kayaknya yang namanya gadget nggak bisa jauh dari tangan. Memang kan tergantung orang untuk selektif memilah bagaimana dia baik. Memang sekarang sudah jujur ketika saat-saat ini pun lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Betul ya. Lebih baik nggak bawa uang. Yang penting handphone ada. Yang penting handphone ada. Karena udah semuanya. Karena udah dunia digitalisasi kan. Gitu. Sudah semua tinggal QRIS, cetak. Udah. Kalau dompet masa bodoh lah. Ada tilang dihindari. Yang penting paling utama sekarang handphone. Iya, jadi ini emang fenomena Kak ya. Betul. Kita juga nggak bakal tahu kedepannya seperti apa fenomenanya. Kalau sekarang apa-apa serba handphone. Nanti juga kita nggak tahu, apalagi dengan adanya AI sekarang kan. Nah ini juga sebenarnya sih ada plus minusnya juga. Sebenarnya apapun teknologi yang berkembang itu pasti ada manfaat baik untuk kita. Semasi orang yang menggunakan itu bisa bijak, menggunakan dengan hal-hal yang positif. Oke. Nah jadi kita kembali lagi ke topik nih, masalah berdakwah. Menurut Kak Wahyu sendiri, seberapa penting sih kita berdakwah lewat media sosial ketimbang face to face? Nah, mengingat pada saat ini kita terbelah nih. Betul. Terbelah dua dunia nih. Bukan dunia. Untung dunia yang ketiga belum masuk Kak ya. Belum masuk nih. Kita ini ada dua dunia di dalam dunia kan gitu. Betul. Nah, maka sangat penting kita berdakwah di media sosial. Di samping mengcounter berita-berita hoax, berita-berita negatif, mencegah trennya orang-orang melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kita sebagai Gen Z, sebagai generasi muda penerus bangsa, saya rasa wajib untuk kita mulai berdakwah di media sosial. Dengan cara apa? Mungkin kita meng-share daripada sumber-sumber yang baik. Kita menilai orang dengan komentar yang baik. Kita melihat orang tidak dari satu sudut pandang.
oh orang ini mentang-mentang gaya dia selalu nge-share, padahal kita tidak tahu ada dakwah perjuangan kehidupan dia yang mungkin menjadi motivasi untuk kita, kan gitu. Oh Raffi Ahmad kok kaya seperti itu, gini bla bla bla, kan gitu, punya rumah, mobil dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat sudut dari satu sudut saja, melihat kekayaan, kita akan terpacu ingin seperti itu. Padahal kita tidak tahu bagaimana prosesnya orang untuk menjadi sukses. Tidak diraih 1 hari 2 hari, tidak jam per jam, berarti puluhan tahun orang berjibaku bagaimana untuk meraih kesuksesan. Iya, karena kan biasanya kan yang dilihat itu pasti yang di-up di media ketika sudah sukses. Nah, itu betul. Ketika kita membangun atau kita merintis dari nol, orang pasti nggak bakal tahu kan, iya. Karena media juga nggak bakal nge-follow up. Pasti yang seneng-senengnya saja. Iya. Tapi kalau orang bijak melihat dari segi lain, kenapa orang ini bisa sukses? Bagaimana kerja kerasnya? Kan nggak mungkin kan gitu orang 1 hari. Emang Bandung Bondowoso kan gitu ya. Mau buat candi kan gitu ya. Betul. Jadi melihat seseorang itu janganlah dilihat dari sekarang Kak ya, tampilan sekarang. Ya, betul. Tapi kita lihatlah dari prosesnya. Mungkin kita bisa belajar dari prosesnya dia, dari merangkak mungkin, belajar jalan sampai bisa lari seperti sekarang. Nah, mungkin itu yang perlu diadopsi. Oke, jadi kamu teman Pro 2 para Gensi harus bijak ya dalam menggunakan media sosial, apalagi berdakwah. Nah, kalau Kak Wahyu sendiri, aku pengen nanya nih, punya pengalaman nggak sih ketika berdakwah di media sosial? Oke, curhat deh. Curhat dulu nih. Ketika berdakwah di media sosial, pasti sebelum Kak Wahyu berdakwah pasti udah mikir nih plus minus negatif positifnya pasti. Nanti pasti bakal ada aja nih komen yang negatif. Nah, jadi yang awalnya kita udah santai. Berdakwah, tiba-tiba dapat komenan nih, serangan dari netizen gitu. Yang tiba-tiba ngerubah mood kita jadi berantakan. Males lagi nge-share. Aduh, sudah seperti ini, sudah capek-capek. Udah capek-capek nih, udah ngetik nih jari sampai keriting gitu, udah berapa halaman di handphone. Tiba-tiba dikacaukan sama orang yang memang kontra dengan kita lah istilahnya. Menanggapi hal seperti itu gimana Kak Wahyu? Itu seharusnya pernah seperti itu. Pernah. Yang pertama mungkin masalah dengan like dan dislike-nya kan gitu ya. Kadang kita buat konten gitu, oh kok nggak ada yang nge-like ya kan gitu ya. Kok nggak ada yang nge-like, kok tiba-tiba sudah scroll kok gak ada, tetap saja seperti ini padahal sudah. Nah, ketika meng-share sesuatu yang sensitif, orang malah menghujat, malah kok gini, ada gini nah itu sebagai diri saya sendiri kan gitu. Itu saya jadikan motivasi untuk saya berubah. Oh, ini harus kita koreksi share-nya yang lebih baik. Misal konten player yang berisi gambar dan lain sebagainya kan, ada kata-kata dakwahnya, atau buat video yang di CapCut gitu ya, yang betul. semenarik mungkin untuk bisa menarik orang. Ada rasa-rasa gembira dan lain sebagainya. Kan sekarang itu konten lebih ke mungkin jenaka ya, ketawa-ketawa, joget-joget. Itu yang followernya langsung plus gitu ya. Nah, kita sebagai tentunya di penyuluhan ya Pak ya, di penyuluhan untuk dakwahnya ya, kita coba meng-share apa yang menjadi kebutuhan untuk dakwah saat ini. Dakwah saat ini seperti bagaimana sih cara tata minum ala Rasulullah gitu kan, minum ala Rasulullah, bagaimana sih caranya bergaul mensikapi dari gosip dan lain sebagainya, tata cara. Nah, itu yang mungkin kita share, meskipun satu titik meskipun hanya 1 bait yang itu membuat gairah untuk berdakwah seseorang, untuk melihat, maka sampaikan kan gitu. Orang lihat video biasakan 30 detik pertama kan gitu ya. Iya, betul. Jadi bikin yang semenarik mungkin. Jadi ketika berdakwah ada komenan yang kurang baik, ya jadikan motivasi untuk kita evaluasi. Terlebih jangan terpancing. Backgroundnya kita kan gitu ya. Background jangan pernah terpancing dengan sekarang.
Kan sekarang luas sekali Mbak nih, fitnah di mana-mana nih ya. Betul. Fitnah di mana-mana, orang nyari popularitas dengan memfitnah orang. Orang cari uang, ini kan gitu ya, penghasilan dari memfitnah orang. Kan kita harus selektif, apakah kita mau seperti mereka atau kita mau mencari rezeki yang betul baik, yang berkah dan lain sebagainya. Iya, jadi betul banget. Apalagi kita juga tidak bisa menyatukan pikiran orang lain kan Kak ya. Setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda-beda. Sekalipun kita udah panjang kali lebar menasehati, tapi kalau orangnya nggak mau berubah dengan dirinya dia sendiri kan agak susah. Oke, nah sama halnya dengan berdakwah. Ketika Kak Wahyu berdakwah, udah ngasih tahu yang benar, bla 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 segala macam. Tapi kadang kalau orang nggak tertarik ya kita mau gimana? Kita kan nggak bisa maksa. Udah kamu harus suka dong sama dakwahan aku, kamu harus like, kamu harus share, harus komen kan gitu. Tapi kalau orangnya yang nggak mau ya kita mau gimana lagi kan gitu. Jadi tadi juga Kak Wahyu nyinggung nih di media sosial sekarang konten yang lebih naik daun itu adalah yang joget-joget. Ya betul. Yang fitnah sana sini. Tapi kalau yang ada unsur agamanya kok rasanya kayak agak kurang redup. Ya Don ya. Agak redup. Nah, padahal kita juga udah sering nih misalkan koreksi diri. Kayaknya dakwahan aku nih kayaknya perlu diedit awalnya. Kata-katanya harus pakai ini nih biar menarik kan gitu Kak ya. Karena tadi Kak Wahyu bilang 30 detik. 30 detik pertama itu yang bakal membuat orang tertarik. Nah, gimana nih cara Kak Wahyu mengimplementasikan 30 detik 30 detik di awal nih untuk kasih konten tentang dakwahan, gimana Kak Wahyu? Ya, biasanya kita buat orang penasaran. Misalkan 5 orang yang akan masuk neraka. Wih, siapa nih orang yang masuk neraka kan gitu ya. Orang-orang apa nih? Orang-orang apa nih kan gitu. Yeah. Nah, kadang kita juga buat konten itu tips umur berapa? 20 tahun sudah punya rumah, sudah punya mobil. Kisah sukses gitu ya. Kisah sukses. Kan gitu. Kan orang nih umur segini sudah bisa nih. Gimana cara kan jadi orang buat penasaran. Tertarik. Jadi penasaran. Pengemasannya itu berarti ya. Nanti setelah itu dijelaskan, orang ini bukan kerja satu. Iya. Tapi orang kerja ini A, B dan C. Apalagi bukan orang yang ngepet gitu kena ya gitu. Iya, jadi emang orang itu emang benar-benar perintis gitu. Perintis. Karena apapun sekarang kan nggak bisa instan Kak ya. Nah, yang instan itu perlu di tanda tanya. Ditanyakan nih apa nih kok bisa instan orang ini kan gitu ya. Tapi jangan yang instan jangan digibahin ya, nggak baik juga teman berdua. Oke, nggak kerasa nih kita udah hampir 30 menit bincang-bincang sama Kak Wahyu. Silakan buat kamu yang pengen nanya-nanya terkait dengan topik yang kita bahas untuk pagi hari ini teman Pro 2, sharing sebelum sharing etika berdakwah di media sosial bisa banget. Kamu tanyakan di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0811399154, bisa DM di akun media sosial kita atau bisa live chat langsung di aplikasi RRI Digital atau di channel YouTube kita karena kita live YouTube di RRI Singaraja Official. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist.
Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, Oke, teman Pro 2, sharing sebelum sharing, etika berdakwah di media sosial masih menjadi perbincangan kita pagi hari ini bersama Kak Wahyu. Nah, jadi tadi kita sudah bahas panjang banget nih Kak Wahyu ya, terkait dengan berdakwah. Nah, kalau menurut Kak Wahyu sendiri, perbedaan ketika kita berdakwah di dunia nyata dan di dunia maya, Betul. seperti apa Kak? Ya, Yang lebih menantang dan yang lebih menarik, kira-kira yang mana ini dari kedua dunia kita? Baik, terima kasih. Kalau dunia nyata, ini kan kita pakai sistem tatap muka yang Iya betul. kita tahu audiens, kita hafal audiens, apa yang audiens butuhkan, apa yang audiens perlukan, kita bisa saling sharing dan lain sebagainya. Kami hampir setiap minggu, setiap malam ada jadwal tatap muka, ada jadwal tatap muka yang itu kita rutin laksanakan, sehingga kita tahu bagaimana perasaan daripada audien itu sendiri dan kondisi pada saat audien itu sendiri. Kita lebih lebih paham. Nah, cuma yang menjadi tantangan ini di media sosial. Media sosial yang kita tidak tahu audiens, kita tidak tahu situasi kondisi seseorang. Mungkin kita mengeser dalam kondisi ceria, dalam kondisi yang membahagiakan. Tapi tanggapan audiens kan kita tidak tahu. Betul. Ada yang mungkin dia setelah bayar utang kah? Kita nge-share bahaya orang yang menunda hutang. Dia yang dalam kondisi itu kan kepanasan. Ya apa nih gini kan gitu. Kita mengeser untuk menjauhi hal-hal yang buruk seperti berkata kotor, membuat konten-konten yang negatif. Nah, sementara ada orang di sana yang penghasilannya dari konten-konten yang kurang baik kan gitu, konten-konten negatif, bahkan dengan berkata-kata yang kotor dan lain sebagainya, dia malah naik daun di sana. Kan ada konten kreator yang marah-marah kerjaannya tapi dia naik daun gitu. Ada yang kerjaannya buat masalah tapi dia naik daun gitu. Maka kita lebih tertantang di media sosial. Ya, baik anak-anak mau dewasa, remaja, mahasiswa, kan kita tidak tahu. Nah, kalau menurut Kak Wahyu sendiri nih, kalau berdakwah di media sosial, kalau di dunia nyata kan kita udah tahu audiennya, dan kita udah mikirkan, nah kira-kira topik dakwahan yang baik nih untuk audien apa. Nah, kalau di media sosial, seperti tadi Kak Wahyu bilang, kan kita belum tahu nih sasaran kita siapa, siapa yang bakal lihat dakwahan kita, siapa yang bakalan dengar. Nah, biasanya dalam pemilihan topik Kak, kalau berdakwah di media sosial itu biasanya Kak Wahyu pakai topik yang memang lagi trending. Misalkan nih pergaulan bebas gitu anggap, atau mungkin kecelakaan lalu lintas itu yang lagi booming, atau gimana Kak biasanya dalam pemilihannya? Nah,
kita ada yang namanya di bulan-bulan Islam ya. bulan-bulan Islam dan ada kejadian-kejadian yang tertentu di bulan-bulan Islam itu. Kita biasa menyocokkan. Oh, jadi sosok. Kita biasanya menyocokkan dengan kejadian pada bulan itu. Seperti kemarin bulan Muharram kan gitu ya. Awal tahun dari Hijriahnya. Nah, kita share bagaimana kisah Nabi yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Gitu. Kita share bagaimana dakwahnya Nabi yang tidak pernah menyerah untuk kebaikan yang akan didapatkan oleh semua orang. Jadi kita lebih kontennya sekarang kan ada yang namanya masuk sudah bulan Safar, Mbak. Masuk bulan Safar, ada beberapa hal yang yang nanti disampaikan. Terutama ada yang berkembang di masyarakat tentang safaran, tentang makan ketupat dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita biasanya di share menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ramadan kan setiap harinya itu ada fadilah-fadilah biasanya gitu. Nah, kita share dengan fadilah-fadilah Ramadan itu sendiri. Jadi menyesuaikan. Nah, kita menghindari juga konten-konten yang menyinggung kan gitu ya. Menyinggung daripada usaha orang lain, daripada kreativitas orang lain. Kita lebih ke umumnya. Karena menghindari itu tadi. Kita kan tidak tahu audiens daripada gininya. Audien penerimanya gitu ya. Jadi betul banget. Karena di media sosial kan banyak kalangan nih. Meskipun nama Facebooknya orang dewasa, tapi yang punya kan belum tentu orang dewasa. Nah, gitu. Apalagi Facebook satu orang tapi punya beberapa akun. Nah itu yang jadi realita kayak. Realita sekarang kan. Tapi nggak curhat kan? Nah, aman kok. Oh, aman. Kirain curhat. Nggak curhat Kak Wahyu. Iya, jadi betul banget teman Pro 2. Jadi memang semua hal yang kita lakukan itu pasti ada tantangannya Kak Wahyu kan ya. Nah, kalau Kak Wahyu sendiri tadi bilang kalau berdakwah itu ya melihat terkait dengan kalender di Islam. Gitu. Mungkin kalau anggap nih bulan Juli ini ada apa nih kira-kira, karena setiap bulan rasanya ada aja kan gitu Kak ya. Anggap nih kalau kayak nanti Agustus ada apa nih? Oh, ada kemerdekaan juga. Kalau itu yang Indonesianya. Kalau di keagamaan nih, oh kalau kita kaitkan gimana nih? Kira-kira apa nih poin yang harus kita bahas kan gitu. Nah, tapi selama ini ketika Kakak berdakwah di media sosial, ada feedback nggak yang Kakak dapatkan, atau mungkin Kakak ngelihat sendiri fenomena positif nggak penerimaan orang atas dakwaan Kakak, atau malah mencela atau gimana Kak? Nah, kalau selama ini alhamdulillah Mbak ya. Alhamdulillah baik. Ini kita bukan hanya share di Facebook, tapi kan juga di media-media yang lainnya, WhatsApp dan Instagram. Alhamdulillah tanggapannya positif. Dan itu biasanya yang kita sasar kan orang luar pun ikut komentar kan gitu ya. Bagus nih saya jadikan referensi ya. Bagus nih saya jadikan referensi ya. Jadi gitu. Ketika kita nge-share terus di-sharekan oleh orang lain itu luar biasa rasanya. Iya. Oh, nilai plus nih. Iya. Ada kebahagiaan tersendiri. Ada kebahagiaan tersendiri. Ternyata pasti mikirnya ternyata keterima nih. Tapi bukan hanya itu saja, biar tidak nanti nggak di-share terus berhenti berdakwah, enggak. Tapi kita terus saja berdakwah, istiqomah gitu kan ya. Istiqomah dalam berdakwah mulai dari awal sampai dengan akhir gitu. Ya, proses lah gitu Pak ya. Karena semua ada plus minus kan. Pasti gitu. tidak semua orang kita samakan. Tapi kalau boleh memilih itu Kak, lebih suka dakwah di media sosial apa di dunia nyata? Bukan yang paling utama ya gitu ya. Media sosial itu kita berdakwah itu bebas. Dalam artian kondisi waktu apapun kita bisa berdakwah. Nah, dalam fleksibel gitu waktunya fleksibel ya, bisa saja kapan saja dan di mana saja kita bisa berdakwah, termasuk meng-share daripada kata-kata bijak dari seorang anggaplah kiai, seorang jurnalis yang kita tahu kebenaran dan keotentikan daripada tulisan itu.
Nah itu, kalau di dunia nyata betul-betul nih persiapan penampilan lain nih, materi harus yang kita siapkan betul-betul. Kita harus paham dengan audien yang ada. Kan saya rasa ini berimbang, Pak. Ini berimbang. Di samping kita terus berdakwah di media nyata ya, berdakwah di media sosial ya. Kenapa harus berdakwah di dunia nyata? Karena banyak orang yang seperti ibu-ibu yang sudah lansia dan lain sebagainya, kan mereka tidak memanfaatkan media sosial. Cuma ada beberapa yang memanfaatkan. Nah, cuman khawatirnya itulah ada ibu yang salah menanggapi di media sosial sehingga dia terpancing. Oh, enggak usah dah ikut lagi pengajian. Oh, enggak usah lagi, nah sudah ada di YouTube, sudah ada ini. Dan di kami pun ada yang diajarkan tentang sanad. Sanad, oh ini gurunya ini, belajarnya di sini. Jadi ngambil barokah ilmu dari seorang guru. Nah, gitu. Oke, nah kalau dalam hal biasanya komentar nih Kak. Tadi kan aku juga sudah sempat nanya Kak Wahyu. Jadi lebih suka dakwah di media sosial ataupun di dunia nyata? Semua ada plus minus kan gitu. Nah, ketika Kakak berdakwah di media sosial, dapat nih diserang sama netizen, komentar negatif gitu, disalahin nih dakwahnya. Oh nggak gini, yang benar gini. Oh yang ini. Nah, cara Kakak meluruskan atau menanggapi hal seperti itu gimana? Kakak diam aja, udah biarin bodo amat gitu. Atau mungkin Kakak paparkan, oh salahnya di mana atau gimana Kak? Kita sharing malah. Sharing. Kita sampaikan sumber yang kita dapatkan. Dia sampaikan sumber yang dia dapatkan. Pasti ada pro dan kontra. Dan sumber-sumber itu biasanya dari satu sumber yang sama tapi berbeda penyikapannya. Misalkan dari Al-Quran, cuman beda dia mentafsirkan dari masing-masing. Nah, di situ kan bukan malah mencari saling menjatuhkan, tapi menjadi kekayaan intelektual kita untuk memperluas literasinya. Jadi, oke, kita jelaskan ini, dan jadi di sana tidak ada tumpang tindih atau saling salahkan. Biasanya lebih kita mengeser sumber-sumber dan sebagainya. Oke, berarti ya udah kita yuk debat-debatan. Tapi yang sehat nih. Yang sehat, kita sharing. Nah, misalkan tadi Kak Wahyu juga bilang karena biasanya kan pedomannya itu beda-beda. Anggap nih dia dapat nih dari buku si A atau Kak Wahyu dari buku si B, kan bisa aja pemaparannya ada yang beda. Nah, mungkin karena dia bersikokoh nih, oh yang saya baca kok gini, tapi yang Kak Wahyu paparkan kok beda gitu. Nah, itu nggak ada salahnya juga. Nggak ada salahnya. Kita malah tambah luas literasi pembacanya. Iya, jadi bisa diluruskan aja. Kita ada plus minusnya juga. Nah, terus kalau misal nih Kak Wahyu berdakwah, dipelintir nih dakwahannya sama netizen. Nah, diambil setengah-setengah nih ya. Atau dikat gitu. Sambung-sambungin. Disambung-sambungin. Nah, itu yang saya khawatirkan. Pernah punya pengalaman seperti itu Kak? Ada sih, cuman langsung kita klarifikasi. Terus menanggapinya gimana Kak? Ya kita klarifikasi itu Mbak, klarifikasi. Oh ini loh sebenarnya video fullnya. Oh ini sebenarnya kata-kata yang saya lontarkan. Jadi dianggap oh ini hanya pro ke sini. Padahal ada perbedaan yang penjabaran yang harus disampaikan dan ke semua orang harus tahu itu kan gitu. Cuma karena mungkin tidak suka dan lain sebagainya, jadi di-cut, disampaikan, oh kata ini seperti ini, kata ini seperti ini. Jadi kalau kita tidak diluruskan, tidak disampaikan, maka akan menjadi bola liar yang akan menjadi feedback buruk kepada diri kita sendiri. Iya, betul banget. Nah, jadi mungkin lebih bijak aja menanggapi gitu Kak ya. Kita jangan nonjolkan emosi untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu. Santai, pelajari, cari referensi yang bisa menguatkan kita. Kan sekarang gitu Mbak, orang sudah kan gencar nih di televisi, medsos, kan orang sudah tahu dia salah, tapi dia tidak mau mengakui dirinya salah. Kan dia gitu ngegas terus. Nah ini makanya perlu kajian dalam artian mentalitas keilmuannya, mentalitas dari pemahaman terhadap agama, adab, akhlaknya.
itu perlu ditanamkan. Apalagi yang sekarang kan pendidikan akhlak dan karakter ini ditekankan gitu Mbak ya. Tuh. Nah, kalau menurut Kak Wahyu sendiri nih, konten apa yang paling efektif untuk berdakwah di media sosial? Konten saat ini. Kalau saya nih pribadi nih, lebih ke video-video yang pendek, tapi apa namanya ada unsur dakwahnya. Siapa ya contohnya ya kemarin tuh? Jadi ada ya cara minum yang benar dan lain sebagainya. Itu lebih efektif. Jadi ada video, ada pesan yang tersirat di video itu sendiri. Oke, nah itu biasanya Kak Wahyu bikin sendiri ya. Apa video kita apa namanya kan sekarang udah canggih nih. Betul. Ada di CapCut sudah ada narasi-narasi sendiri. Kita tinggal ganti misalkan video kita atau kata-katanya kita ganti, kita share. Itu tanggapannya luar biasa sih. Oh, luar biasa tanggapannya. Oke. Berarti kalau misalkan Kak Wahyu pingin berdakwah itu harus tahu dulu fenomenanya. Betul, harus tahu fenomena. Nggak asal meng-share. Nggak asal meng-share dari apa yang kita pikirkan gitu Mbak ya. Terus apa namanya? Ya harus dengan referensi yang betul-betul agar valid informasinya. Terus kalau cara Kak Wahyu sendiri nih, kalau tahu nih, oh dakwaan aku ternyata tepat sasaran, banyak yang suka nih, lebih banyak yang suka lah ketimbang yang menghujat. Itu dilihat dari apa? Dari komentar atau mungkin dari orang-orang yang membagikan atau gimana Kak? Orang-orang yang membagikan biasanya. Orang yang membagikan. Ya, biasanya orang-orang yang membagikan. Dia apa namanya? Bagikan dari konten kita, terus kadang dipakai status oleh dia, komentar kita. Nah itu yang membanggakan. Ya. Tak harus dikomentari kok. Nggak harus dikomentari, yang penting di sharing aja. Di sharing, dilihat. Kita berdakwah semampunya. Betul. Kalau berdakwah terus ada feedback gini kan baru perasaan keikhlasan berdakwah itu kan luntur gitu ya. Gitu. Jadi sama dengan saya berdakwah mengharapkan A, saya berdakwah mengharapkan ini yang. Nah ini kan akan menjadi dakwah kita diselimuti dengan harapan yang belum pasti. Dalam artian ketika itu tidak terwujud maka kita berhenti nih berdakwah, atau kita berkata-kata kotor, atau kita prasangka buruk kepada ini kan gitu. Jadi berdakwah, sudahlah berdakwah dengan sebaik-baiknya, keikhlasan hatinya, toh pasti nanti akan terfeedback, tergambarkan. Kita kan menyampaikan apa yang baik gitu ya. Oke, nah jadi itu dia, karena kan biasanya kalau misalkan nih kita berdakwah, kalau orang udah nge-share otomatis dia udah baca kan. Nah, udah baca. Udah lihat kan, udah ditonton nih dakwaan kita. Oh yes, berhasil. Gitu. Berhasil nih. Tidak seperti WhatsApp hanya dilihat gitu. Oke. Nah mungkin dari Kak Wahyu sendiri nih, mungkin ada pesan-pesan khusus gitu atau tersendiri nih untuk para pendakwah yang sering berdakwah di media sosial mungkin? Ya. Nah ada Mbak, saya tulis peribahasa ya, kutip ya. Terlongsong perahu boleh balik gitu. Terlongsong cakap tak boleh balik. Artinya perkataan yang tajam kerap kali menjadikan celaka diri dan tidak dapat ditarik kembali. Jadi berusaha untuk berkata yang baik, ludah itu tidak bisa ditelan lagi. Betul. Gitu ya. Berusaha berdakwah dengan sebaik-baiknya, cari referensi yang baik, sampaikan dengan ramah dan santun. Insyaallah ini akan menjadi ladang pahala, di samping pahala juga dakwah kita kepada orang lain. Oke, nah satu deh pertanyaan terakhir yang aku pengen tanya nih, pengen banget nih aku tahu dari Kak Wahyu sendiri. Terinspirasi berdakwah itu dari siapa? Mungkin Kak Wahyu punya penggemar gitu. Nah, kayaknya nih dakwaan orang ini keren nih, patut nih aku tiru. Kayak jadi motivasi gitu. Ada enggak? Atau memang dari diri sendiri atau memang dari fenomena di media sosial yang mengetuk hati Kak Wahyu? Kayaknya aku harus berdakwah nih di media sosial atau gimana Kak? Ketika saya belajar, saya terinspirasi dengan almarhum guru saya.
Guru saya katakan, kamu nanti kalau di rumah harus jadi orang yang bermanfaat, berdakwah. Bahasanya ngajar, ngajar entah apapun, belajar dan ngajar. Jadi jangan pernah hidupmu ini ya kayak orang mati yang keliling kan, tidak ada manfaatnya. Gitu. Ini sering sekali karena dulu waktu kami belajar, saya ikut berdakwah dengan guru saya sendiri kemana-mana. Jadi guru saya waktu itu dulu kan masih belum semedsos sekarang kan, gitu ya. Betul. Bukan guruku yang viral nih. Tidak, guruku itu yang guruku udah jadi. Guru kami itu yang dulu mengajarkan kami ketawaduan, kerendahan hati, dan kami teladani sampai saat ini. Al-Maghfurlah Kiai Haji Musirin gitu. Itu kami terkenang-kenang dengan beliau, pengajarannya, tutur katanya, dan menemani dakwah keliling kemana-mana. Ya, kami termotivasi dengan beliau. Oke, terketuk hatinya. Jadi mungkin rata-rata muridnya, santrinya berdakwah semua. Berdakwah semua. Yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena memang ya peran orang-orang tertentu itu penting banget dalam hidup kita, gitu ya. Jadi bisa memotivasi. Seperti Kak Wahyu, karena sering udah diajak nih berdakwah. Oh, ternyata berdakwah kayak gini ya. Kita berdakwah didengar banyak orang, apalagi ada yang nanya-nanya gitu kan. Biasanya kalau berdakwah gitu kan sama kayak kita ngobrol sekarang gini. Jadi ada yang nanya, terus banyak penanya, itu kan kita semakin senang. Oh, ternyata dakwaan kita masuk nih ke orang, bisa diterima lah gitu logikanya, sehingga dia bertanya-tanya. Nah, itu mungkin plusnya di diri kita, Kak ya. Oke deh Kak, nggak kerasa loh kita udah 52 menit nih. Mau ditambah lagi 1 jam. Boleh. Atau sampai pulang kantor sekalian. Oke, sebagai closing deh Kak Wahyu, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk para pendakwah dan juga untuk teman Pro 2 yang memang hobi menggunakan media sosial, atau mungkin pengen seperti Kak Wahyu gitu, bisa berdakwah baik di media sosial ataupun di dunia nyata. Silakan Kak. Baik, terima kasih. Nah, kata-kata terakhirnya yang bisa saya sampaikan adalah saring sebelum sharing. Tidak setiap yang terpikir kita ucapkan. Tidak setiap kejadian kita komentari. Jangan mengomentari sesuatu yang kita tidak ada ilmu tentangnya. Alih-alih komentar, kita justru menyelesaikan masalah, justru malah menambah dan terpancing kepada masalah itu sendiri. Itu. Gitu aja. Sip. Iya, terima kasih loh Kak Wahyu sudah hadir pagi hari ini. Kita udah ngobrol panjang kali lebar ya terkait dengan saring sebelum sharing. Jadi berdakwah yang benar atau yang bijak di media sosial seperti apa? Tadi sudah kita bahas kurang lebih sekitar 50 menit teman Pro 2. Terima kasih banyak. Terima kasih. Yang sudah dengerin juga nih di RRI Pro 2 Singaraja, di channel YouTube kita atau di RRI Digital. Makasih banyak Kak Wahyu. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi. Siap. Mudah-mudahan. Iya. Dan terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang sudah setia banget nih dengerin obrolan kita pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan sama Kak Wahyu tadi bermanfaat untuk kamu dan bisa menjadi motivasi nih buat kamu yang memang punya cita-cita atau berkeinginan bisa menjadi seorang pendakwah. Selamat pagi dan sampai jumpa. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day.
Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan